Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan taufik dari Allah jualah kita dapat hadir pada kesempatan siang hari ini di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang pantas untuknya atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan ungkapan syukur ini kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan dengan ini pula Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya kita sekarang berada di bulan-bulan yang istimewa, yakni iringan atau rangkaian bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut dia sebagai bulan haram. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan yang Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram ini pun dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau bahwa ada 3 bulan yang terurut atau tersusun dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang tersusun itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan, kalau kita melihat untuk apa sebenarnya Allah membeda-bedakan antara 1 bulan dengan yang lain, tentu hikmah yang sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi para ulama menyebutkan di antara hikmahnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu masa berbeda dengan masa yang lain.
agar di masa-masa yang istimewa itu manusia memiliki fokus, memiliki konsentrasi atau kekhusyuan yang lebih besar dibandingkan masa-masa yang lain. Sebab kalau tidak dibedakan dalam satu tahun jamaah yang dimuliakan, mana bulan-bulan yang diistimewakan, mana waktu-waktu yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kita kadang-kadang tidak memiliki satu konsentrasi untuk meluangkan waktu, meluangkan fikiran kita, mencurahkan tenaga kita untuk mengkhususkan waktu tersebut, meningkatkan, bukan beribadah tetapi meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sebab tidak ada waktu-waktu tertentu sebenarnya kita harus beribadah pada bulan sekian saja. Makanya ketika pembahasan bulan Ramadan dahulu kita menyampaikan ucapan para ulama di antaranya, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang beribadah kepada Allah sepanjang masa, tapi jangan kalian menjadi hamba-hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan sahaja. Ini menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya kita memiliki waktu-waktu yang dimana kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang terus-menerus menjadikan waktu-waktu yang istimewa ini untuk meraih keuntungan, untuk meraih keutamaan yang lebih besar. Dalam satu pekan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan satu hari bagi umat Islam. Hari itu adalah hari Jumat dan dia disebut dengan Sayyidul Ayyam. Kenapa disebut Sayyidul Ayyam? Buktinya pada hari Jumat ini kita mampu berkumpul, kita mampu bersama-sama menghadiri solat Jumat berjamaah yang insya Allah akan kita tegakkan beberapa saat lagi. Dan itu berlangsung setiap pekan. Bagi agama lain mereka memiliki hari yang istimewa untuk memfokuskan diri. Tetapi bagi umat Islam, alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia-Nya, Allah jadikan dan Allah pilihkan untuk kita hari Jumat sebagai hari yang istimewa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Begitu pula dengan bulan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12 bulan dalam setahun, tetapi Allah hanya menjadikan satu bulan penuh untuk beribadah kepadanya dengan berpuasa, namanya bulan Ramadan. Telah kita lewati, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang terbaik. Namun secara keseluruhan ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dari 14 bulan tersebut. Karena ada hukum yang berlaku di situ secara khusus dan tidak pada bulan yang lain. Di antara yang pernah khatib singgung adalah pada bulan yang 4 ini Allah secara khusus mengharamkan terjadinya peperangan. Artinya umat Islam dicegah atau dihalangi untuk melakukan atau mengadakan peperangan pada bulan tersebut, kecuali dalam rangka membela diri atau mempertahankan wilayah-wilayah mereka, maka boleh mereka melakukan hal tersebut. Tapi sengaja untuk datang bertempur, berperang, maka pada bulan yang 4 ini Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan Allah? Sekali lagi khatib mengatakan hikmah yang sempurna hanya diketahui oleh Allah. Akan tetapi para ulama menjelaskan adalah satu hikmah yang sangat agung. Allah sengaja menjadikan bulan yang 4 ini agar umat Islam mempersiapkan diri mereka betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengembalikan tujuan hidupnya adalah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak datang dari sisi mereka tapi datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dapat kita ambil satu kesimpulan terkait dengan masa ini jemaah yang dimuliakan, bahwa adalah satu hal yang membahagiakan bagi kita orang-orang yang beriman seharusnya. Ketika hadirnya bulan-bulan yang istimewa ini, bulan-bulan yang dimuliakan ini menjadikan kita semakin menyadari bahwa Allah menginginkan kepada kita kebaikan, Allah inginkan kepada kita ketakwaan, Allah menginginkan kepada kita amal saleh, Allah menginginkan bagi kita agar kita menjadi hamba yang dekat dengannya. Walaupun tidak semua hamba menginginkan demikian, tetapi Allah tetap menginginkannya. Namun tidak semua orang yang diridhoi atau diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mewujudkannya. Allah tidak ingin kita melakukan kekufuran, Allah tidak ingin kita melakukan keburukan, Allah tidak ingin kita melakukan kemaksiatan, Allah tidak ingin kita berbuat dosa, karena sejatinya keburukan-keburukan dan dosa tersebut hanya membuat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin jauh, hanya membuat kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang menuai hasil yang buruk kelak. Hal jazaa'us sayyi'ah illa sayyi'ah. Tidaklah balasan yang buruk itu kecuali
keburukan, sebagaimana hal jazaul hasanah illal hasanah, tidak pula balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Maka untuk kesempatan ini jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka taala, kalau kita menghitung hari yang tersisa dari persiapan menyongsong Idul Adha, hari raya kurban, hari raya umat Islam yang terbesar di antara dua hari raya yang ada, maka patutlah kiranya di awal-awal ini kita segera membicarakan, segera kita mulai untuk menyisihkan, segera kita mulai untuk memberikan perhatian yang lebih. Kenapa? Karena bulan yang istimewa itu telah masuk menghampiri kita. Bulan yang istimewa yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan yang lainnya yaitu bulan haram, bulan Muharram, itu sudah ada di depan mata kita. Haji mungkin tidak kita laksanakan pada tahun ini. Sudah 2 tahun umat Islam tidak berangkat haji. Tapi itu bukan masalah yang besar. Itu bukanlah masalah yang teramat sangat serius. Kenapa demikian khatib katakan? Tidaklah sesuatu yang terjadi pada hari ini, bahkan tidaklah yang terjadi pada 2 tahun belakang ini, kecuali segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia terbagi beberapa kelompok dalam menyikapi musibah ini atau ujian ini. Ada di antara mereka yang berlebih-lebihan dalam sikap marah. Ada di antara mereka yang mungkin kecewa karena sudah lama mendaftar tetapi tidak jadi juga berangkat, sudah sampai pada tahun 2021. Tetapi ada yang dia menganggap ini hanyalah ujian dari Allah, karena tidak semua yang Allah halangi kita itu bertanda buruk. Bukankah dahulu Rasulullah pada perjanjian Hudaibiyah, jemaah yang dimuliakan, sudah 1.500 kaum muslimin berpakaian ihram berangkat dari kota Madinah. Sudah sampai di Hudaibiyah. Sesampainya di sana dicegat oleh orang-orang kafir. Mereka tidak boleh masuk ke kota Mekah. Sebahagian sahabat marah, sebahagian lagi murka, sebahagian lagi, ya Rasulullah, sudah kita tembus saja pertahanan mereka. Walaupun jumlah mereka ketika itu lebih banyak dari kaum muslimin yang berjumlah 4.000 orang yang mencegat dengan senjata lengkap, sedangkan kaum muslimin yang 1.500 orang hanya membawa perbekalan dan kain ihram yang terkena di badan mereka. Tapi ketika itu Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kota Madinah. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di kota Madinah. Apa hikmah yang ingin khatib sampaikan? Kita belum berangkat. Kita masih berada di Indonesia, jemaah yang dimuliakan. Mungkin sudah ada yang bersiap-siap berbulan-bulan yang lalu untuk berangkat tetapi tidak jadi berangkat. Tidak masalah. Bayangkan sahabat, mereka tidak berangkat menggunakan pesawat yang ada AC di dalamnya. Jarak tempuh perjalanan bisa menghabiskan 1 bulan lebih. Tetapi mereka disuruh pulang oleh orang-orang kafir, kembali ke negeri mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui hikmahnya, Allah perintahkan nabinya untuk kembali. Namun pada tahun berikutnya, alhamdulillah, karena Rasulullah dan para sahabat taat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah ketaatan diberikan secara sempurna. Sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar perintahmu dan kami akan jalankan setiap perintahmu, sekalipun hati ini kadang-kadang tidak menyesuaikan diri dengannya. Apa yang terjadi? Pada tahun berikutnya dan terus sampai Nabi SAW wafat, haji dan umrah leluasa kaum muslimin melaksanakannya, jemaah yang dimuliakan. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pencegatan. Lihat, kadang-kadang asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kadang-kadang kalian membenci sesuatu, kalian tidak suka kepada sesuatu, ternyata sesuatu yang kalian tidak sukai, sesuatu yang tidak kalian senangi, kalian benci, itu ternyata lebih baik bagi kalian. Terkadang kalian menyukai sesuatu, kalian senang kepada sesuatu, ternyata itu jelek bagi kalian, buruk bagi kalian. Walhamdulillah, Nabi SAW telah membuktikan hal itu bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu apa lagi yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini? Haji sudah tidak bisa dilaksanakan. Bukankah ada ibadah besar, jemaah yang dimuliakan? Ibadah yang alhamdulillah sampai hari ini kita tidak dihalangi untuk melakukannya. Di mana tempat kita bisa melaksanakannya. Bahkan di sana terdapat jihad bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan. Terlebih lagi di masa pandemi ini.
Kesulitan ekonomi kadang-kadang menyebabkan makanan terbatas. Makanan ada tapi tidak memuaskan, tidak mengenyangkan. Kenapa? Karena lauk pauknya tidak cukup, lauk pauknya tidak memadai. Tapi walhamdulillah tak jadi berangkat haji, tidak mengapa, perbesar saja kurban dengan sembelihan jemaah. Jadi kalau ada di antara kita sekarang yang tidak jadi berangkat haji, jangan kecewa, jangan sedih, perbesar kurban. Bukankah itu adalah sesuatu ibadah yang besar selain daripada ibadah haji? Bukankah itu suatu ibadah yang sangat menakjubkan, karena di sana terdapat ukhuwah Islamiyah yang sangat besar. Dan ini yang sulit kita jaga saat sekarang ini. Orang mudah tersulut emosi, orang mudah tersulut berbagai macam provokasi. Berita-berita hoaks atau dusta begitu mudah tersebar. Tapi kita punya kesibukan, kita bisa berbagi dengan saudara kita, berbagi makanan lezat, berbagi makanan nikmat berupa daging-daging kurban. Bukankah ini juga jihad jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka Ta'ala? Oleh karena itulah khatib menghimbau pada kesempatan ini, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang sudah punya kelapangan rezeki, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dan keluasan dari segi rezekinya, Allah berikan kepadanya harta, mengapa dia tidak segera mendaftar menjadi orang yang beserta kurban, menjadi peserta kurban, kemudian dia beribadah dengan ibadah kurban tersebut? Kenapa? Karena Nabi pun mengancam, kalau ada orang yang sudah punya kelapangan rezeki, dia punya kelebihan harta, tapi dia enggan untuk berkurban jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketahuilah Nabi bersabda, "Fala yaqrabanna musallana." Sekali-kali jangan dia mendekati tempat solat kami. Padahal kita tahu Nabi adalah orang yang sangat serius mengajak umat ini untuk solat fardu berjamaah. Nabi adalah orang yang paling serius dan antusias mengajak umat ini selalu mengimarahkan masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi. Tapi kenapa dalam hadis ini sebaliknya? Nabi justru mengatakan, kalau ada orang yang punya kelapangan rezeki, kemudian dia tidak berkurban, jangan dia dekat-dekat tempat solat kami. Maksudnya di sini adalah tempat ditegakkannya solat Id. Tidak usah datang dia solat Id. Ini kan bentuk penghinaan kepada kita. Ini bentuk merendahkan yang datang daripada Nabi kita kepada orang-orang yang sudah punya kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkurban. Sebagaimana informasi sudah sama-sama kita dengarkan tadi sebelum khatib naik mimbar, insyaallah ta'ala pada tahun ini ditetapkan oleh panitia, kurban kita per 7 orang 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Tapi nun di sana ada saudara kita, jangan cerita 2.500.000 rupiah. Untuk makan 3 kali 2 kali sehari saja itu sudah bersyukur sekali kepada Allah. Kenapa? Karena jangankan kurban, untuk makan saja mereka harus menjaga agar perut mereka senantiasa terisi. Kalaupun perut mereka senantiasa terisi, toh mereka harus memikirkan yang lain. Anak dan istri mereka pun harus mereka pikirkan. Lalu kita yang alhamdulillah hidup di negeri ini dengan serba kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah berikan. Walaupun ada juga di antara saudara-saudara kami yang tentunya hidup dalam kekurangan, tapi khatib menghimbau bagi kita yang punya kelebihan, terutama yang tidak jadi berangkat haji, yuk kita perbesar kurban kita. Tidak hanya dalam bidang sebelihan, dalam bidang-bidang yang lain. Untuk apa kita berkurban? Pertanyaan ini tentu tidak mungkin kita jawab dengan singkat, tetapi sesingkat-singkatnya jawaban yang dapat khatib sampaikan pada khutbah yang pertama, bahwasanya kenapa kita harus berkurban? Karena kurban itu adalah tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah tidak cukup dengan lisan. Jemaah yang dimuliakan, siapa yang tidak kenal dengan Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman? Dia dapat gelar Khalilur Rahman. Hanya 2 rasul dari 313 atau 315 rasul yang diutus, hanya 2 rasul yang mendapat gelar Khalilur Rahman. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mendapatkan itu? Lihat sejarah bahwa ketundukan dan kepatuhan yang total diberikan oleh kedua rasul ini menjadikan mereka ulul azmi, rasul-rasul yang paling berat cobaan hidup dalam kehidupan mereka, terutama di bidang menegakkan agama, bukan dalam urusan dunia jemaah, dalam menegakkan agama. Lalu kita kembali kepada diri kita, ketika kita berjuang menegakkan agama, apa perjuangan terberat kita? Apa perjuangan kita yang paling menyusahkan diri kita?
sedangkan Rasul kita saja sudah melalui berbagai macam perjuangan-perjuangan, tidak sedikit darah yang tertumpah karena menegakkan agama ini. Toh kita sekarang tinggal menjalankan saja, bukan lagi menegakkan agama, tapi menjalankan agama pun masih terasa berat. Dengan kurban, mudah-mudahan sikap kita menjadi berubah. Tadinya kita bakhil, dengan kurban kita menjadi orang yang jawad, orang yang dermawan. Tadinya kita dalam berkurban tidak senang berbagi, mudah-mudahan dengan berkurban kita menjadi orang yang cinta berbagi kepada saudara kita. Bukan mau berbagi, tetapi cinta berbagi. Mau dengan cinta tentu dua hal yang berbeda, jemaah yang dimuliakan. Mudah-mudahan tanda cinta ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang Allah syariatkan di atas agamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa ya ibadallah inni usikum wa nafsi bitaqwallah kama amara Allah taala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Masyarul muslimin yang dimuliakan, pada khutbah yang kedua ini marilah sama-sama kita mendengarkan satu ayat di dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut qala rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman perihal orang-orang yang dihadapkan kepadanya kematian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian ajal, sebelum datang kepada kalian kematian, sebelum menghampiri kepada kalian kematian. Dan ketika itu dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Rabbku, sekiranya engkau tangguhkan kehidupanku sebentar lagi. Maksudnya engkau beri aku kehidupan sebentar lagi. Apa amal yang sangat dia inginkan, jemaah yang dimuliakan Allah? Apakah dia ingin sholat 2 rakaat? Apakah dia ingin datang kepada orang tuanya meminta maaf? Apakah ketika itu dia ingin berkata kepada Allah, ya Allah aku ingin berjihad di jalanmu? Apakah ketika itu dia berkata, aku ingin mendidik anakku menjadi anak yang saleh? Tidak, jemaah. Tidak. Yang dia katakan cuma satu hal. Fa'asaddaqu. Aku hanya ingin bersedekah dengan satu sedekah. Supaya apa? Satu kali sedekah itu yang dia mintakan. Di saat dia sakaratul maut, dia sangat ingin mendapatkan satu amalan yang ringan, yaitu bersedekah walaupun satu kali. Walaupun sebentar dia hidup, dia ingin sekali menyedekahkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Apa yang dia inginkan? Wa akum minas salihin, agar aku termasuk di antara orang-orang yang saleh. Agar aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat baik. Sekarang berapa waktu yang kita punya dan berapa peluang yang kita miliki. Di depan mata kita 24 jam terpampang. Infak pembangunan masjid, infak untuk jihad di jalan Allah, membantu saudara di Palestina, infak di jalan Allah untuk membangun pesantren rumah tahfiz. Di depan matanya ada peluang, tapi dia tidak mau mengambil peluang itu. Tidakkah menyesal dia nanti ketika dia dihadapkan kepada kematian? Dia berucap seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bapak bukan ahli Al-Quran, kalau bapak bukan ahli siam, ahli puasa, kalau bapak bukan ahli tahajud, kalau bapak bukan orang yang ingin berjuang di jalan Allah, bertempur di medan jihad, kalau bapak bukan seorang dai yang menyampaikan ilmu, kalau bapak bukanlah orang yang belajar Al-Quran, belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, paling tidak bapak mengambil bagian yang bapak sanggupi. Apa itu? Jadilah ahli sodakoh, karena semua orang bisa melakukannya. Khatib tidak katakan semua orang kaya, tapi semua orang bisa melakukannya. Bukankah Nabi berkata, tasaddaqu walau bisyikki tamrah,
bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan setengah bagian kurma. Apa sulit? Apa berat? Tidak jemaah, sangat mudah. Tapi bukanlah perkara besar atau kecilnya nilai yang kita berikan, tapi sekuat apa hati kita mencari kehidupan akhirat. Itu yang menjadi pertanyaannya. Mudah-mudahan semua kita Allah jadikan cinta kepada keimanan dan ketakwaan. Allah jadikan kita benci kepada kekufuran dan kemaksiatan serta kefasikan, yang akhirnya kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makanin wa fi kulli zamanin ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ad din wa a'da'al muslimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tammim taksirana ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.